Hai semua, kembali lagi di Bincang Lombok Pos, podcastnya Lombok Pos. Dan edisi kali ini tamu saya cukup menyenangkan. Soalnya bikin kita gak ngantuk kalau ngomong sama beliau ini. Ada Direktur UT Universitas Terbuka Mataram ya Pak ya. Betul. Halo, selamat siang. Saya manggilnya apa nih? Pak siapa jadinya? Pak Sudarwo atau Pak siapa? Terserah aja, sama dua-duanya Mbak. Raden juga nama, Sudar juga nama. Oh gitu ya, jadi mana aja boleh ya. Yang mudah diingat aja Mbak. Oh yang mudah diingat, Ya. yang mudah diingat MPD-nya Pak. Makasih. Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Iya Bapak awet muda nih. Amin. Berapa tahun ketemu tetap aja gini aja. Oh gitu Mbak ya. Alhamdulillah. Padahal hubungannya pertama terus Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Berkurang bukan bertambah ya. Happy, tandanya happy Pak. Insya Allah Mbak. Insya Saya Allah. setiap pagi 10 kilo minimal Mbak sarapan saya. 10 kilo. Iya. Oh. Sepeda. Oh sepeda, saya udah agak yang Makan gitu, apa, Mbak, makanan ya? makan apa sampai 10 kilo. Oh sepedahan. Minimal 10 tiap hari. Sabtu Minimal, Minggu, ha? Jumat Sabtu Minggu 25 kilo. Wow, masih kuat itu Pak? Insya Allah. Insya Tadi Allah. pagi lewat sini depan bisa. Wow, hebat. Wah, boleh di kapan-kapan sepedahan ya Pak ya? Boleh, Kita Mbak. sepedahan. Wih, gayanya sok ngajakin. Siap. Tahu-tahu nanti saya yang pingsan lagi Pak. Oke nih Pak, sedikit kita ngomong-ngomong lah soal UT ini Pak. Baik. Infonya nih, dia kan punya kampus nih Pak, Ya. punya gedung yang baru lagi ya. ya. Sampai saat ini perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah Mbak, semenjak Desember 20 tahun 2002 kami pindah ke gedung baru di Jalan Sujoyono, Lingkar Selatan, tepatnya depan kantor Dewan Kota Mataram. Oke. Ya, di sana cukup megah kami, bertetangga dengan BPS. Nah, dengan adanya gedung baru, ternyata wajah baru, rumah baru yang baik itu membuat orang itu betah Mbak. Yang dulu mahasiswa baru itu cuma 500. Alhamdulillah sekarang yang daftar 1.539. Wow, tahun ini Pak? Iya, Oke. semester ini. Wow. Karena kita setahun 2 kali terminal Oh Mbak. gitu, Ya. ada 2 kali, oke. Nah itu 1.539. 9. Yang sudah bayar SPP udah 1.500. Tinggal 39 orang yang belum bayar SPP karena diperpanjang sampai dengan tanggal 12. Artinya masih ada kesempatan mereka yang uangnya terpakai karena sesuatu bisa untuk bayar sampai tanggal 12. Wow, banyak juga ya. Mungkin ya itu tadi Pak ya, mungkin ngelihat gedungnya. Iya, Kok kelihatannya begitu Mbak. oh, Dengan penampilan yang baru, dengan wajah yang baru, kelihatannya orang lebih bersemangat. Kalau dulu di Nuningan kan di kampung sebelah sini Mbaknya Iya, tahu, iya. sempit, gelap dan sebagainya. Sekarang wajah baru sangat indah dan cantik Mbak. waduh, Ya. pastinya itu juga bikin semakin nyaman ya Pak ya. Insya Allah. Eh, Dan kami juga di sana Mbak, wifi gratis. Kita ada punya taman belajar. Oke. Itu di samping kantor kita ada taman belajar. Dia wifi gratis tanpa adanya paspor. Oh, Masuk gitu. ke lingkungan silahkan gunakan. Waduh. Masuk ke kantor udah masuk secara otomatis bisa bayar wifi. Waduh, Kita seneng siapkan. banget nih kayaknya yang pada nonton nanti. Wah, ke UT aja gitu, cuman mau nebeng wifi-an doang Oh Pak. silakan, boleh aja kok. UT sedekah kayaknya, sedekah wifi jadinya. Bukan itu Mbak, karena gini Mbak, semakin banyak orang yang datang, semakin orang yang tahu, mungkin Iya. semakin kepengen ternyata di UT enak ya, dia akan bisa mau kuliah di UT. Harapannya itu Mbak, kita berikan yang terbaik untuk masyarakat di NTB. Tak kenal maka tak sayang. Betul, setuju ya, itu, seperti- Mbak. Iya. Nah, apa namanya Pak? Dengan fasilitas-fasilitas yang ada, apakah targetnya itu tadi yang 1539 ini sudah melebihi Belum, targetnya? masih atau? jauh targetnya. Masih jauh. Target kami adalah 10.000 mahasiswa kami di NTB. Oke. 10.000 sekarang baru 1.500, dengan mahasiswa lama itu baru sekitar 3.800. Oke. Masih ada sekitar 6.200 lagi Mbak. Tugas kami untuk meningkatkan jumlah mahasiswa. Semata-mata bukan karena harus jumlah mahasiswa naik Mbak, tapi semata-mata adalah kita ingin mengajak masyarakat di NTB untuk bisa kuliah di UT untuk meningkatkan APK, angka partisipasi kasar mahasiswa kita kan masih sedikit Mbak, APM kita kan. Jadi ayo, yang tidak sempat kuliah di tatap muka, yang tidak sempat kuliah karena bekerja, ya ayo ke UT saja. Sistem kuliahnya gimana? Saya sempat mendapat info katanya itu sistemnya virtual. Sedangkan kampus-kampus lain yang saya tahu sejak COVID Baru. itu virtual. Nah itu Ya. kalau UT memang sudah sejak lama. Sudah lama sudah Mbak. Tapi memang hikmah di balik COVID itu ada Mbak.
Walaupun di Mataram jujur belum kami rasakan secara terhadap mahasiswa baru, belum kami rasakan secara masif ya. Kalau di Jakarta, mahasiswa baru Jakarta itu 20.000 Mbak. Mahasiswa barunya 20.000 sekarang. Pasca COVID? Ya. Oke. Yang tadinya itu paling 5.000 sampai dengan 10.000. Setelah COVID sekarang mahasiswa barunya 20.000, sehingga mahasiswa Jakarta. Wow. Apa yang bikin semakin banyaknya yang peminat ke UT itu Ya Pak? karena kalau dilihat? Jakarta generasi muda, anak-anak tamatan SMA sekarang daripada kuliah di perguruan tinggi swasta, kemudian dia juga ingin bekerja nggak bisa, dia lebih baik kuliah di UT sambil bekerja bisa. Oke, ya betul. Terus kalau dia hanya kuliah dari Bekasi ke Jakarta itu kan memakan waktu 2-3 jam, macet, mendingan di rumah sambil belajar, usaha bisa. Kan sekarang usaha juga online, ngapain? Iya betul. Nah, di Mataram belum banyak orang yang merasakan bahwa kuliah di rumah saja itu masih belum bisa anak-anak muda kelihatannya. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan informasi ini mereka akan banyak. Kenapa? Karena mahasiswa kami yang beasiswa, CSR, kemudian yang bidik misi itu sekarang sudah mulai merasakan hal yang semacam itu, Mbak. Menikmati bagaimana belajar secara online. Kenapa? Karena di rumah kalau apalagi kalau yang udah bekerja sambil tetap mengurusin keluarganya, anak istri bekerja, dia tetap bisa memperoleh ilmu kok, nggak ada ruginya. Sepanjang mau belajar dan mengikuti aturan yang ada di UT. Jadi nggak terbatas Pak ya, intinya meskipun nggak kemana-mana tapi tetap bisa kuliah, bisa dapat ilmu yang betul-betul, tapi betul-betul masuk kelas ya Pak ya. Maksudnya dalam artian walaupun virtual ya, kan ada nih kampus-kampus yang katanya udah yang penting masuk aja, nanti tahu-tahu dapat jasa aja gitu. Oh, di UT nggak ada. Ya kan? Karena Jadi di UT juga gitu Mbak. Kalau saya misalnya ikut tutorial tatap muka atau tutorial webinar, itu punya nilai bagus. Tetapi pada saat UAS kita tidak mencapai 30%, itu juga akan hilang nilainya Mbak. Soalnya yang nilai yang 90 ini dari tutor atau dosen, itu kan hanya milik dia, bukan milik mahasiswa. Dikasih nilai bagus kok, kenapa nilainya jadi jelek? Kalau dia punya ilmu, pasti nilainya bagus kok. Dikasih modal kok. Nah itu Mbak, jadi tetap kualitas tetap kita jaga. Tetap ya, tetap. Soalnya kan di tengah persaingan juga Pak, makin banyaknya kampus, nggak hanya di NTB tapi juga se-Indonesia. Ketika ini wah semuanya saling bersaing, menunjukkan bahwasanya kita yang paling bagus. Nah keunggulannya di UT ini apa Pak? Ya UT kan pertama adalah perguruan tinggi negeri Mbak, yang keempat udah jelas negeri. Ya, kemudian kalau kita walaupun dosen kita adalah dosen tetangga kita, artinya dari perguruan tinggi setempat yang menjadi tutor kita, tetapi bahan ajar kita itu sudah terstruktur dengan baik. Artinya kalau orang baca dengan baik, buku itu yang UT terbitkan, makanya kan UT wajib punya buku. Namanya biasa orang nyebut modul. Nah, kalau itu dibaca dengan baik, mereka bisa kok. Nilainya bagus. Nah, kenapa enggak? Wong mahasiswa UT, tapi juga harus kita berpikir juga Mbak. Kalau kita masuk ke perguruan tinggi itu kan ada seleksi. Pastinya orang yang pintar dong yang masuk ke situ kan. Iya betul. Nah di UT kan enggak. Mau kakek-kakek juga boleh kuliah di UT. Nenek-nenek juga boleh. Enggak melihat itu. Bahkan di semester ini itu ada mahasiswa kita, mahasiswa baru, usianya baru 83 Mbak. Hah? Kakek-kakek. Wow, paling muda di kampus ya? Iya, paling muda Mbak, dari belakang. lebih ini dia ketimbang dosennya malah. Betul. Nah, yang semacam itu kan apakah ada di perguruan tinggi yang lain? Enggak akan bisa. Di UT bisa Mbak. Oh, jadi nggak ada batasan Nggak usia ada, Pak ya? nggak ada. Bahkan yang penting syaratnya adalah punya ijazah minimal ya, ijazah SLTA yang dilegalisasi. Paket C boleh juga masuk. Nah, paket C kan di sana juga orang kok kuliah paket C. Tapi mereka sebenarnya pinter kok, asal mau belajar. Banyak alumni UT yang paket C banyak. Dan untuk CPNS di 2019 itu ada 9.436 yang lolos dari CPNS. Terbesar. UGM nomor 2, baru UI dan sebagainya. Lulusan UT ya. Iya. Selain itu lulusannya kalau mengingat itu menjaga kualitas lulusannya itu kan juga, kualitas alumni kan juga penting ya Pak. Betul, ya. wajib itu Mbak. Iya, ketika lulus nanti masyarakat bisa melihat, kok bagus ya, lulusan mana nih, gitu kan biasanya begitu. Kalau kita nyebutin kampus-kampus yang di Indonesia, UGM, UI itu udah hal yang biasa lah ya gitu. Tapi bagaimana upaya UT untuk semakin meningkatkan kualitas alumninya? Ya, sebenarnya kan gini Mbak, mau di perguruan tinggi manapun,
akan menjadi baik jika alumninya bisa menunjukkan kualitas dirinya. Iya, betul. Kan? Pasti kan ditanya kan, lulusan mana? Lulusan A. Lulusan apa? Akuntansi. Tapi ngitung rugi laba nggak ngerti. Bikin neraca nggak ngerti ya. Kan pasti akan ngomong, "Loh, akuntansi kok nggak ngerti?" Nah kan itu kan, lu di mana sih? Nah kan nggak enak ya. Jadi tetap kualitas daripada seorang mahasiswa, alumni, tetap harus kita jaga. Kenapa? Makanya tadi ada nilai, jika mahasiswa begini pasti akan begini, itu udah ada Mbak. Ada rentangan nilai itu sudah diatur sedemikian rupa, soalnya juga terstruktur. Jadi kalau memang dia mau belajar pasti bisa, tapi kalau enggak ya enggak. Ya. Anak saya tuh baru lulus di UT Mbak, penerjemah bahasa Inggris, padahal dia kuliah di UI. Oh gitu. Ya. Oke. Ya, bahasa Inggris penerjemah. Istri saya juga alumni UT bahasa Indonesia. Oh gitu. Bapak Dan juga. pegawai negeri. Cinloknya di UT jangan Bapak Oh, sama. enggak. Oh gitu. Beda. Sangkain Bapak sama Ya kalau istri Cinlok itu ketemunya kan di. saya baru kemarin tahun 2009 saya kan di UT. Oke. Nah, yang ada di UT apa aja nih Pak prodinya? Wah, prodinya ada 44 Mbak. Wow. Fakultasnya ada 4. Fakultasnya apa aja Pak? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, Kemudian FIP. Fakultas Sains dan Teknologi. Sains Teknologi. Kemudian ada Fakultas Ekonomi. Oke. Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik. Plus Physical. program Pasca Sarjana. Oh, ada juga. Ya. Nah, FKIP itu ada pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan guru PAUD, kemudian pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, teknologi pendidikan, kemudian ada geografi. Nah, semuanya ini mempersyaratkan minimal mengajar setahun, kecuali yang teknologi pendidikan dari SMA. Oh, bisa ya, Ya. SMA ya, oke. Ya. Semua sudah terakreditasi B. Oke. Ini fakultas FKIP. Kemudian Sains dan Teknologi itu ada matematika, ada biologi, ada teknologi pangan, ada peternakan, agribisnis, kemudian statistik, sistem informasi. Yang sistem informasi masih akreditasi C atau baik, yang lain sudah B. Ya. Kemudian ada fakultas ekonomi, ada manajemen, ada akuntansi, ada pariwisata, kemudian ada ekonomi syariah, ekonomi studi pembangunan. Ini pembangunan udah A, kemudian manajemen A, yang lain B. Fakultasinya. Kemudian Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik itu ada penerjemah, ada perpustakaan, kearsipan, perpajakan. Kalau perpajakan dengan kearsipan diploma 3 dan diploma 4. Kemudian ada ilmu pemerintahan, administrasi negara, administrasi bisnis. Kemudian ada penerjemah bahasa Inggris. Nah, itu ilmu administrasi bisnis itu hasilnya A dan B. Oh, wow, Negara sudah A dan B ya. hukum Oke. A sudah ilmu hukum. Ya. Nah, kemudian di S2 itu ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, ada magister manajemen, konsultasi keuangan, pemasaran dan SDM. Kemudian ada magister administrasi publik, magister lingkungan, dan magister udah 7 ya. 7 ya. Ya. Kemudian yang program doktoral itu ada doktor ilmu administrasi publik dan doktor ilmu manajemen, ada 2. Jadi lengkap Mbak dari S1 sampai S3. Iya, S3. Wow. Akreditasi institusi itu B. Gitu. Hafal Pak ya, Hafal segitu semua. banyak itu hafal ya. Insya Allah boleh dites, dilihat di brosur aman Mbak. Aman ya, ya Ya. ampun, segitu banyaknya hafal. Dan kalau di sini peminatnya paling banyak apa Pak? Untuk sementara ini adalah guru-guru SD yang berlatar belakang S1 tidak linear Mbak, dan PG PAUD. Gitu. Iya, Itu cukup banyak. Dan yang kedua ilmu hukum. Ilmu hukum mahasiswa kami yang sedang berjalan itu dari 6.000 3.800 mahasiswa, itu 666 itu ilmu hukum, dan sekarang bertambah sekitar 200 lagi Mbak. Jadi sekitar 800. Artinya sepertiganya ilmu hukum. Kemudian akuntansi dan manajemen itu paling banyak Mbak. Tetap ya, ekonomi itu Tetap tetap selalu ekonomi, ya. selalu Karena kan diminatin. orang banyak belajar di rumah pun perlu ekonomi kok, perlu ngitung kok. Iya. Mbak sendiri juga Iya, kalau betul. dikasih duit sama suami juga ngitung kan, wah duit cuma sekian Oh, kan segini gitu nih kan. nggak cukup nih Nggak gitu. cukup, ya. Itu kan Kenceng hitung. hitung-hitungannya Nah, ya. hitungnya kenceng. Ya.
Jadi Bapak-bapak ilmu pusing. hukum, manajemen, akuntansi itu favorit di NTB Mbak masih. Kalau untuk mahasiswanya kebanyakan ada juga yang di luar NTB, Pak. Ini jujur aja, mahasiswa baru saya di luar NTB itu ada 60. Wow, banyak Itu ya. nggak bohong saya Mbak, Oh. baru saya data. Oke. Ya. Saya sangkain cuman di lingkup NTB Enggak, aja kan gitu, kita ternyata ada. nasional, boleh aja Mbak. Iya, heeh. Jadi kalau Mbak bisa jadi mahasiswa NTB, nanti suatu saat pindah ke Jakarta, pindah ke Kalimantan, ikut suami muter-muter, ikut aja nggak apa-apa, karena di sana kita ada 39 kantor kami di daerah. Oke, jadi kayak nge-link gitu Pak ya? Iya. Tinggal pindah gitu. alamatnya aja udah pindah ke sana otomatis. Oh. Pindah kode UBJJ-nya kantor kami udah otomatis pindah. Oh gitu, jadi tetap melanjutkan tidak usah ngulang ya? Nggak usah ngulang, lanjut. Tuh. Wah, poin plusnya Jadi lagi misalnya tuh. gini, Heeh. seorang mahasiswa polisi kan Iya. dia tugas kemana-mana, Iya, betul. dibawa aja, kuliahnya nggak jadi masalah. Oh gitu. Tapi kalau kuliah di salah satu perguruan tinggi, kalau kita di Kalimantan kan udah ditinggal pergi tuh. Nah kita nggak masih bisa dibawa kemana-mana. Bahkan barusan tadi ada saudara kita dari Korea yang selesai bekerja di sana, itu dia ada semester 4 di Korea. Mau lanjut ke kita, silakan lanjut, nggak ada masalah, boleh. Kan udah keluar di Korea udah balik. Setahun yang lalu dia balik, tapi baru tahu UT di sini ada katanya. Oh gitu. Jadi tadi ke kantor makan masuk, kebetulan udah tutup Mbak sekarang. Masuk nanti yang bulan Desember, pendaftaran di bulan November sampai dengan Februari untuk 2023 nanti. Nah, ngomongin soal pendaftaran, kapan dibukanya, kemudian syaratnya apa aja nih Pak? Ya. Untuk pendaftaran kita buka lagi itu baru bulan November awal. Kenapa? Karena sekarang baru tutup Mbak. Jadi baru tutup, besok bayar SPP-nya itu tanggal 12 Mbak. Registrasi mata kuliah. Jadi kalau mahasiswa itu daftar dulu, admisi dulu Mbak, 100.000. Oke. Nanti dapat NIM. Setelah dapat NIM, masukkan berkasnya. Ijazah SLTA yang diregistrasi, kemudian foto 4x6, mengisi formulir, dan surat pernyataan bahwa data yang diisi benar, bermeter 6.000, kemudian KTP. Nah, itu kalau udah lengkap, dia akan langsung ke tingkat berikutnya untuk registrasi mata kuliah. Nah, yang sekarang dibuka sampai dengan tanggal 11 besok. Nah, 12 SPP bayar. Kita base system Mbak, kalau udah bilang tanggal 11 ya 11 pukul 23.59 WIB, kelak udah ngunci, nggak bisa diapa-apakan lagi. Siapapun nggak bisa. Oke. Termasuk Pak Rektor nggak bisa buka. Oh nggak bisa ya, Nggak karena bisa, memang sistemnya online. Sistem online. Oke. Gitu. Yang berarti untuk yang selanjutnya itu bakal ada lagi, dibuka lagi yang bulan Desember itu Pak Iya, ya? betul. Ya. Itu nanti itu langsung dibuka untuk semuanya atau? Semuanya. Oh langsung ya, Ya. langsung semuanya. Kalau yang ya? S2 sekarang, Mbak. Kalau S2 Oke, dengan oke. S2 S3 itu sama waktunya, kalau S1 beda. Oke. Nah, yang S2 sekarang sedang buka sampai tanggal 29 September, Mbak. Yang S2 dan S3. Jadi kalau ada pendengar yang mendengarkan acara ini nanti kalau ingin lanjut ke S2, monggo, masih kita buka Oke. sampai tanggal 29. Sampai tanggal 29 September nih Pak Iya, ya? Oke. untuk S2. Nah, masa baru yang baru bayar dan tutup besok tanggal 12 September, itu nanti di hari Sabtu ada namanya orientasi studi mahasiswa baru, Mbak. Oh, Kami untuk Pulau Lombok kita jadikan satu di asrama haji di Bir Ali hari Sabtu. Gunanya apa? Untuk memberikan informasi bagaimana langkah selanjutnya mereka. Setelah jadi mahasiswa UT kita bekali mereka. pengenalan kampus apa ya? Atau Iya. beda lagi kalau zaman dulu? Beda kampus dulu ya. Kalau kita enggak, kita pengenalan gitu. studi. Oke. Bagaimana studi di UT supaya betah dia, Mbak. Oh. Karena kalau mahasiswa UT kalau di semester 1 aman, insya Allah dia akan berlanjut. Iya. Tapi kalau di semester 1 dia udah Udah goyah ya, udah bisa goyah. berhenti. Nanti saya mikir setengah jalan baru masuk lagi, kan sayang. Nah, kita bekali itu, Mbak, mereka oke. supaya paham benar bagaimana sih proses belajar di UT, bagaimana proses pendaftaran dan sebagainya. Itu kita ada. Selain OSMB itu nanti, selain orientasi studi mahasiswa baru, itu ada namanya pembekalan. Oke. Bagaimana cara belajar, cara membaca modul dan sebagainya kita berikan sehari lagi. Namanya PKBJJ. Bagaimana sih tentang belajar jarak jauh? Kita bekali mereka, Mbak, Oke. supaya tahu. Jadi jangan nyebur, nggak tahu apa di Tapi dalamnya. nggak tahu medannya Kan nanti ya, ditangkap, betul, kan? betul, Tapi betul. begitu dia harus bisa berenang seperti apa gerakannya. Nah, itu kita ajarin semua di sana, kita berikan. Oke, oke. Pembekalan itu wajib hukumnya, supaya mereka tahu.
Iya sih betul ya Pak ya, ketika kita masuk biasanya kan mahasiswa ketika lulus SMA bayangannya tuh enak-enak aja kan, Iya. nggak paham medannya gimana, pokoknya Betul. bayangannya kayak sekolah SMA gitu kan, Iya. masuk sekolah dikasih mata kuliah selesai gitu-gitu kan, Iya, padahal betul, ada Mbak. hal-hal yang mesti mereka pahami Iya, juga karena kan selain di itu. UT kan gini Mbak. Di UT kan nggak ada yang nanya, Mbak jadi mahasiswa kami, nggak kan kami nggak UT nggak ada yang nanya. Udah belajar belum? Iya. Tugas dikerjakan belum? Nggak ada. Yang dulu biasa disuapin, sekarang makan sendiri. Iya betul. Nah, bagaimana makan nggak belepetan? Makan bisa masuk semuanya bagus. Nah, Betul. kita ajari loh, ini loh caranya belajar di UT harus begini-begini, kerjakan tugas begini, ada namanya tutorial online, ada tugas di pertemuan sekian-sekian itu ada nanti kita sampaikan di sana Mbak secara detail oleh masing-masing bidang. Kan ada penanggung jawabnya. Iya. Namanya manajer. Nanti ada manajer asesmen, itu dia yang ngajarin, kemudian ada manajer BLBA, bantuan belajar, kita juga akan berikan itu. Nah kan jumlah mahasiswanya ini kan banyak banget Pak, maksudnya walaupun belum mencapai tapi udah mencapai ribuan ini kan Ya. juga alhamdulillah ya Pak ya. Cuman pertanyaan saya sekian banyak itu kan pasti ada aja ini beda kepala, beda siswa gitu, beda mahasiswa jadi ada kendala-kendala nggak sih Pak sepanjang ini yang ngadepin yang paling susahnya tuh apa ketika menghadapi mahasiswa-mahasiswa ini? Apalagi yang baru masuk ya, kalau yang lama mungkin udah hatam lah ya, udah biasa, udah paham. Sama aja Mbak, jadi kan kita adalah, teman-teman kami di UT itu adalah sebagai pelayan. Apakah itu pelayan akademik atau pelayan administrasi, kita harus bisa melayani mereka. Jadi kalau ada keluhan apapun mahasiswa, kan kita punya grup WA. Iya. Banyak grup-grup WA di sini yang bertanya bagaimana sih cara mengerjakan tugas, bagaimana kapan ujian, kita tetap layani Mbak. Apakah yang datang langsung atau yang dengan WA, kita tetap layani. Artinya Oke. walaupun dia marahnya misalnya capek jauh, ya paling dia begitu datang nggak ada orang. Ya paling dia, saya capek jauh mau bekerja, nggak ada orang. Nggak ada. Ya kita tangani lah, kita ajak bicara masalahnya apa, kita layani dengan baik. Jadi walaupun masalah lama baru nggak ada yang bermasalah Mbak. Insya Allah, karena kita jadi komputer kan dia mau registrasi nggak bisa, kita ajarin loh, ini loh caranya masuk begini, buka linknya ini, begini udah kita ajari. Jadi kita punya TV komputer tuh 2 Mbak, di menghadapkan mahasiswa 1, ke staf kami 1. Jadi apa yang diklik oleh mahasiswa sama dengan yang di sini nanti, oh enggak, klik sini, ketik ini, ya kita ajari. Jadi mereka sekali datang besok udah paham di rumah. Dan nggak usah khawatir bahwa kegiatan belajar di UT, registrasi di UT itu semuanya pakai Android sudah bisa. Jadi nggak harus datang ke kantor, nggak harus dengan gitu ya. laptop, bisa dengan Android. Oh, hanya dengan handphone. Ya, Jadi bisa. kayak di tangan kamu bisa mendapatkan dunia gitu ya. Ya, Jadi betul. dengan handphone Kebetulan bisa dapat ilmu, Betul. ilmu udah segitu banyaknya gitu. Ya. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan itu luar biasa sekali sih di zaman seperti saat ini, memang itu yang dibutuhkan sih Pak. Betul. Kayaknya ya. Ya. Nah, mungkin satu lagi Pak, inovasi-inovasi yang dilakukan UT ke depannya akan seperti apa Pak? Ya, dari sistem kita memang selalu berubah Mbak. Iya. Jadi kemarin ada tutorial itu, ada LMS, semuanya itu sudah kita lakukan semuanya. Inovasi selalu ada pembaruan. Semuanya serba digital, informasi digital. Kalau mahasiswa udah daftar ada apa namanya ya, notit-nya gitu. Oh Anda, terima kasih Anda sudah jadi mahasiswa UT dan sebagainya, itu semuanya sudah dilakukan. Oke. Nah, jadi mempermudah mahasiswa. Kemudian kami juga selalu ada WA Blast. Makanya mahasiswa UT itu kalau dia punya nomor sampai selesai jangan ganti nomor, pasti aman. Oh gitu. Iya, karena kan kita di medsos, Iya, kita WA Blast. Update-nya itu juga iya. ya, update. Kalau mau update nomor HP boleh. Boleh. Tapi terus lapor ke UT, dia rubah ganti nomor, kan ada fasilitasnya untuk ganti nomor. Silahkan diupdate sendiri, bukan UT yang update, mahasiswa yang bersangkutan. Supaya tidak ketinggalan informasi. Kenapa? Karena kami selalu SMS Blast, WA Blast, mau ujian kita ingatkan, mau belajar kita ingatkan selamat belajar dan sebagainya, kita selalu menyapa mereka. Iya, enak. Hanya kalau dia HP-nya aktif, saya kebetulan dari tahun 95 belum pernah ganti nomor HP Mbak. Oh gitu. Nah, udah keliling dunia saya Mbak. Berarti nggak ada masalah Pak. Nggak ada. Biasanya yang suka ganti HP kan suka yang banyak Ya, masalah katanya gitu ya. Pak. Saat di Ternate 3 tahun pakai nomor ini. Oh gitu. Saat di Purwokerto 2 tahun pakai ini. Di Mataram pakai nomor ini. Di Jakarta 20 tahun juga pakai nomor ini, nggak berubah Mbak. Sehingga sampai sekarang masih ada orang yang konsultasi dari Purwokerto, Pak gimana begini-gini ya, saya layani karena saya pelayan.
gitu. Jadi informasi itu selalu ada, Mbak. Nggak akan ketinggalan kalau Oke, oke. aktif HP-nya. Ya, sepanjang jadi intinya pelayanan dan itu adalah hal utama. Betul. Ya bagi mahasiswa dan juga bagi semua sih sebetulnya ya. Iya. Ketika kita nyaman, pasti juga Balik mahasiswa lagi, juga Mbak. iya, Iya, mahasiswa sama- juga nyaman. Betul. Pasti dia juga akan infoin ya ke kuliah di sini Betul. beda gitu kan. Iya. Dia lebih nyaman, dilayani segala sesuatu ya kebutuhannya tercukupi lah mungkin seperti itu. Ya insya Allah, Mbak. Dan mereka kalau registrasi terus membayar buku, itu juga buku dikirim ke alamatnya masing-masing, Mbak. Oh gitu. Iya, jadi tinggal tunggu aja. Yang penting semakin lambat bayar ya semakin lambat dapat bahan Dapat ajar. dapat Dapat bukunya. Tapi kalau semakin cepat ya cepat juga. Modulnya jadi cepet ya Sampai ke rumah, dapatnya. iya. Oke, oke. Nah, mungkin bisa diinfo Pak sedikit soal bagaimana ketika nanti membuka pendaftaran dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Baik, Mbak. Jadi tinggal dibuka www.ut.ac.id. Buka aja itu. Jelajahilah semua informasi UT di sana. Nanti masuk ke admisi.ut.ac.id. Tinggal masuk. Admisi itu cuma ditanya nama ibu kandung siapa, Oke. alamat emailnya apa. Udah itu Udah aja itu kok. aja ya. Jadi sederhana, nggak susah. Nanti baru tahap berikutnya setelah dia bayar ke bayar juga mudah, Mbak. Nggak harus kan kita punya mitra 4, Mbak. Ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, kemudian Bank BRI, Mandiri, BTN, BNI, dan BSI. Oke. Bisa juga melalui Alfamart, Indomart. Jadi nggak ada alasan, wah banknya udah tutup. Nggak ada, wong Alfamart 24 jam ada. Iya, zaman sekarang juga udah pakai di handphone di bisa handphone kok Pak, juga M-banking bisa, M-banking. Jadi betul. udah mudah, Jadi Mbak. nggak ada alasan ya. Iya, jadi sangat-sangat mudah. Sekarang tinggal maunya mereka itu seperti apa. Yang penting kalau mohon maaf aja, yang sudah gajian, jangan menggunakan uang gaji, Mbak. Untuk bayar SPP. Kalau kita gajinya 3 juta atau 4 juta, terus bayar SPP 2 juta, terus anak istri dikasih apa, Mbak? Iya. Solusinya? Ya nabung. Iya. Jangan pas jajan. bulan itu, Iya. jangan pas bulan itu Jauh-jauh hari ya. kita nabung, misalnya uang makan kita bekal dari rumah. Ya mohon maaf, yang perokok ya jangan ngerokok atau setengah loh. bungkus. Kalau setengah bungkus 10.000. Lebih enak lagi minta Pak. Ya Minta 10.000. temennya. 10.000 kali 3 bulan 300. Iya. Kali 6 1,8. SPP di UT 1,3 plus ongkos kirim sekitar ya 1,5 lah. Masih sisa 300. Iya, betul. Itu kan. Nah, jadi banyak cara lain untuk bisa belajar di UT dan untuk bisa membayar SPP di UT. Kalau misalnya kita 1.300.000 yang non guru ya, kalau guru kan ada yang 2,4 dan 1,7 Iya, kan, iya. ini kan paket. Nah kalau yang non guru misalnya ambil manajemen akuntansi kan 1,3 paketnya. Kalau nggak mau paket, ngeteng boleh, Mbak. Anak saya waktu kuliah di UT itu dari 2015 itu ngeteng, Mbak. Semester ini 6 SKS, karena di UT rata-rata 3 SKS per mata kuliah. Ngambil 6 SKS. Besok karena waktunya banyak nggak ada tugas dari UI, dia ngambil 10 SKS. Oke. Kan kalau misalnya cuma ngambil 9 SKS, katakanlah satu SKS 40.000. Kan dengan 40 kali 9. Kan cuma 360. Ditambah harga buku, katakanlah itu 3 mata kuliah bukunya 100.000 masing-masing. 300.000. 1 juta kurang sudah bisa kuliah di UT. Udah bisa ya. Atau bahkan kalau memang yang penting saya mahasiswa dulu lah, ngambil 1 mata kuliah juga boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau itu resikonya lulusnya agak Lulusnya lama. lama, Ya nanti itu gitu. betul. Iya. Tapi kalau yang sepuh-sepuh nggak apa-apa, Mbak. Kayak yang tadi 83, kan tujuannya dia bukan nyari jasa. Tujuannya adalah supaya tidak pikun dan memberikan motivasi kepada anak cucunya untuk belajar. Oke. Dia Jadi ambil nggak aja ada 1-2 batasan mata ya. Betul. kuliah kan cukup. Yang penting tahunya cucunya, wah kakek belajar ya, kakek kuliah lah kan itu kan yang Iya. penting kan. Mudah-mudahan Itu. si mahasiswa itu, si kakek yang mahasiswa itu sampai wisuda tetap sehat ya. Insya Pak, ya. Allah. Oh, cuma 4 tahun loh, Mbak. Heeh. Kan gitu. Iya, iya, Atau iya, 4 tahun, betul. 5 tahun lah selesai. Betul, kalau betul, kuliah di betul. UT. Artinya kesempatan itu masih ada. Kenapa? Iya. Kalau kita sering membaca, kita belajar, itu insya Allah nggak akan pikun, Mbak. Iya, Tapi kalau betul. cuma diem aja di rumah, ya sebenarnya pikun kan Malahan, gitu iya. kan. Coba kalau kita cuma duduk aja, mau jalan juga susah kan. Nah, makanya olahraga supaya sehat kan begitu sama. Wih, mantap deh. Cocok deh Pak.
Oh ya, sip banget. Jadi itu tadi ya, setidaknya sudah tahu kelebihan-kelebihannya kita kuliah di UT itu apa, kemudahan-kemudahannya itu membuat kita jadinya tidak sulit lagi, tidak ada kata, tidak ada waktu, tidak ada biaya, semua itu Ya, bisa diatasi betul. dengan kuliah di UT Karena Mataram. kuliah di UT itu Mbak, kuliah itu kan fleksibel. Iya. Kita tinggal milih mau apa, kita bekerja pindah tempat kan bisa. Nah, jadi nggak akan agak masalah. Bahkan saya punya mahasiswa itu S1 hukum, itu dokter salah satu puskesmas di Lombok Utara. Sekarang posisinya ada di Jawa Timur, masih jadi mahasiswa kami. Oke. Nggak mau pindah katanya, karena merasa nyaman dilayani di UT Mataram. Alhamdulillah kalau memang itu. Alhamdulillah, apalagi dengan online Ya. kan dia nggak usah pindah Iya, lah gitu kan, betul. bisa di mana Ya. aja. Kan misalnya kita mau, misalnya ujiannya offline, Mbak. Kita bisa aja, saya mau ujian di Jakarta. Boleh ujian di Jakarta Oke. silahkan. Itu soalnya sama ya Pak ya? Sama, seni dari Oke. Sabang sama mereka sama soalnya. Oke. Jadi nggak ada pilih kasih, Mbak. Oh ini orang Jadi Sumatera kasihan. iya, jadi kualitasnya sama lah se-Indonesia itu ya. Iya. Dan yang membuat soal juga tidak hanya dosen UT. Oke. Kita ada dosen UGM, ada dosen UI dan sebagainya yang mana memenuhi syarat dia menulis buku, kita diberikan untuk menulis buku, kemudian untuk membuat soal itu kan. Makanya ada orang bilang, wah kuliah di UT itu susah. Ya susah, bang, bukunya masih dikit kok. Bukunya masih dikit, gimana mau bisa mengerjakan ujian kan? Nah, ini nggak boleh, tetap harus seorang mahasiswa harus belajar di perguruan tinggi manapun, tetap harus belajar. Itu nggak boleh, namanya mahasiswa kok. Ya, betul betul betul. Oke, makasih Pak atas waktunya. Mungkin next kita bisa jalan-jalan di kampusnya, ya kan? Kita bisa jalan-jalan, Boleh. bisa lihat Siap. semua fasilitas yang dimiliki sama UT. Silakan, Mbak. Semoga UT makin bisa membangun SDM di NTB dan juga di Indonesia ya dengan lebih baik lagi. Insya Allah. Karena kami punya ruang tutorial, ada juga Mbak, 4 ruang tutorial, ada ruang sumber belajar, layanan WiFi dari belakang sampai depan itu gratis semuanya. Silahkan. Kalau ada masyarakat yang mau datang ke sana untuk melihat-lihat, kemudian ya siapa tahu dengan setelah melihat kan dia, ih ternyata enak ya, bisa masuk. Nyaman ya kampusnya, begitu, gitu, betul, betul, betul. Kayak saya ini diundang oleh Pak Johan di sini kan, Heeh. wah ternyata enak di sini kan, besok saya balik lagi ke sini kan begitu Iya, Mbak. sip, mantap Pak. Ditunggu, Kan, ditunggu kalau- untuk balik lagi. Kalau itu nyaman kan enak juga kan gitu. Betul, betul, betul. Asal jangan yang lain artinya nyaman nanti ke warung terus kan. nggak enak Waduh, juga, jangan jajan Pak, jangan jajan. Udah di sini aja Pak. Oke, makasih Pak atas waktunya. Kita ketemu di lain waktu. Iya, baik. Sehat terus Pak. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang dengerin nanti. Besok mahasiswa baru kami bisa ikut orientasi yang ada Iya. di Pulau Lombok di Bir Ali Asrama Haji NTB. Oke. Saya tunggu di sana. Iya, siap Pak. Kita tunggu info selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih. Iya, sampai di sini dulu untuk infonya. Kalau masih ada yang mau tahu, seperti tadi, nanti kita cantumin linknya kemana kalau pengen tahu UT lebih jauh lagi. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.